Rabbi zidna ilman nafi'ah itu ya. Ala diniyah minal muslimin billah wa ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walilmu'minina amin. Itu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak, selanjutnya kami absen Rauf. Halo Pak Rauf. Hadir. Hadir. Ananda Muda. Hadir Pak Guru. Ananda Isya. Hadir Pak Guru. Ananda Vaksin. Hadir Guru. Mana ini Vaksin ini? Barusan kemana Vaksin? Tapi aku di kamar mandi. Oh ya, lain kali kalau kamar mandi izin ya, Vaksin ya. Ya Pak Guru, Allah. Dan selanjutnya untuk membakar semangat kita karena cinta tanah air, ya karena cinta tanah air, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Apa semua kan Garuda Pancasila? Bisa Pak Guru. Ya, ya kita mulai dengan hitungan 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukung Patriot proklamasi setia Pancasila rakyat adil bersasar pribadi ayo maju ayo maju. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang kalian harus fokus terhadap kegiatan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, untuk materi yang anak-anak, materi yang kemarin masih ingat nggak? Anak-anak? Ya Bapak. Materi yang kemarin ingat nggak? Materinya apa? Materinya apa ya? Tentang makanan haram dan makanan minum haram.
Oke. Untuk kemarin Haji dan umroh Pak Guru. haji dan umroh, betul sekali. Anda Mahmuda betul sekali. Kenapa? Haji itu adalah rukun Islam kelima yang wajib bagi Muslim yang mampu melaksanakan. Terus kemudian kaitannya dengan materi yang sekarang yaitu mengenai ketentuan makanan halal dan haram. Ya, mengenai ketentuan halal dan haramnya makanan dan minuman. Nah, ini adalah hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginannya adalah agar diterimanya semua amalan-amalan yang dikerjakan saat ibadah menunaikan ibadah Haji. Haji. Nah, untuk materi yang sekarang yaitu untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Yang pertama, melalui pemberian materi, peserta didik dapat membiasakan mengonsumsi makanan dan minuman halal. Ini ya. Jadi siswa di sini, peserta didik itu harus membiasakan mengonsumsi makanan dan minuman halal. Yang kedua, jadi melalui ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan pengertian makanan haram. Yang saat materinya diulas, nanti itu kalian harus bisa menjelaskan pengertian makanan haram. Yang ketiga, melalui pengamatan dari slide, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan halal dan haram makanan dan minuman. Terus kemudian kita lanjutkan, coba kita lihat pada gambar ini. Sudah muncul, Bu? Oh, nikmatnya Sudah Pak muncul? Guru. Ya. Coba kita lihat di sini. Ini gambar apa ini? Sate. Ya, yang bawah sate. Terus kemudian Rendang. ini apa ini? Rendang. Ya. Betul, Pak Ya, Guru. ya. Terus yang ini? Paprika. Ya. Terus yang ini? Telo. Nah, dari kesemuanya ini adalah makanan yang halal untuk dikonsumsi. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengertian makanan halal. Makanan halal di sini adalah makanan halal, yaitu jenis makanannya yang boleh dikonsumsi oleh manusia berdasarkan syariat Islam. Artinya yang baik di sini. Ya. Ada tandanya, ada gambar apa ini? Ini ada gambar apa? Ini ada gambar apa, Nana? Jempol Pak Guru. Jempol. Artinya jempol apa? Jempolnya Bagus. di atas. Artinya jempol di atas ini apa? Bagus. Bagus. Jadi yang artinya di sini adalah, yang dimaksud di sini adalah jenis makanan, semua jenis makanan yang boleh dikonsumsi adalah berdasarkan syariat Islam, tapi yang baik. Artinya baik ini adalah yang bisa bermanfaat untuk kita, itu. Ya, berdasarkan hukum makanan halal, yaitu nas yang terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba.
wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Di sini adalah kaitannya dengan yang pengertian di atas ini mengenai dasar makanan halal yang tadi, yang baik. Ini adalah yang artinya makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. Yang sini adalah ada kata-kata di sini, ada kata-kata dari bahasa Arabnya di Al-Qur'annya ada halalan thayyibah. Dan halalan thayyibah di sini artinya adalah halal dan baik. Artinya apa halal dan baik itu? Yaitu dengan cara halal itu adalah halal yang boleh dikonsumsi ya menurut syariah. Thayyibah ini yang bermanfaat bagi tubuh kita, yang bisa menyehatkan, yang ada nutrisinya, yang bisa bermanfaat bagi kesehatan. Terus kemudian tentang macam-macam makanan halal, di mana macam-macam makanan halal ini terbagi 3. Yang dikatakan halal ini ya, bisa katakan itu makanan itu bisa halal, itu harus ada kriterianya, itu ada 3 ini. Yang pertama, halal karena zatnya. Apa Nana? Yang pertama ini? Halal karena zatnya. Halal karena zatnya. Ini harus ingat-ingat ini, karena ini apa? Ini karena ada salah satu dari kriteria dari macam makanan halal. Yang kedua, apa ini? Halal karena cara memperolehnya atau dengan cara mendapatkannya makanan tersebut. Yang ketiga, yaitu halal karena cara memprosesnya, ya, cara memprosesnya. Penjelasannya untuk yang pertama yaitu halal karena zatnya, yaitu makanan yang halal karena bentuk zatnya atau bahan dasar makanan terbuat dari bahan yang halal. Ini ya, ini kelihatannya ya. Jadi makan tersebut dari zatnya terbuat dari bahan yang halal dan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat. Ya, di sini ya, ini terbuat dari bahan yang halal, ya, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat. Makanya itu dikatakan halal karena zatnya. Jadi dengan barangnya sendiri, ya, dengan yang dikonsumsi sendiri itu adalah barang betul halal. Dikatakan halal di situ, sebenarnya di sini ada makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Nah, ini di sini artinya adapun makanan-makanan yang berasal dari binatang atau tumbuhan yang sudah ada kriterianya, yaitu sudah dijelaskan biasanya dalam Al-Quran, hadis, ijma', qiyas dan qiyas ulama. Kalau sudah ada penjelasan di sini, ada di Al-Quran, ada penjelasan hadis, ijma' dan qiyas ulama. Nah ini maka ada yang diharapkan, maka tidak dibolehkan untuk dimakan. Maka tidak boleh dikonsumsi, hukumnya haram. Terus kemudian zatnya, sesuai zatnya, karena zatnya lagi ada bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang pasti yang tadi dengan halalan thayyibah, yang pertama dengan halalan thayyibah bisa bermanfaat bagi kesehatan manusia. Yang
Yang keempat, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Ya, tidak merusak dari maupun akal dan pikiran. Yang terakhir yaitu tidak kotor, najis dan menjijikan. Sesuai dengan halal karena zatnya ini kita harus mengetahui kita tahu dari gambar ini. Coba ini gambar apa ini? Halo. Gambar ikan sama sayuran. Ya, betul. Terus ini, Bang Huda, gambar apa ini? Ayam bakar, Pak Guru. Ayam bakar, ini juga termasuk ya. Ini yang tadi di awal Sate. Nah, sate ini biasanya ada sate juga ada kriterianya. Jangan-jangan itu nanti walaupun seperti ini bentuknya sate, dikasih sate babi dimakan juga. Nah, kalau ini harus ketentuannya adalah sate kambing atau sate ayam, apalagi sate kelinci. Nah, kelinci, ya itu ya, dan lain-lain itu ya. Terus kemudian ini lagi ada yang sayuran-sayuran juga itu termasuk itu halal karena ada Zatnya. Terus kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu halal karena cara memperolehnya. Nah, di sini anak-anak pada dasarnya itu adalah semua makanan dan halal maka makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Ini ya, makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil yaitu mencuri, ya, melakukan perbuatan menipu, kriterianya ya, dan maupun korupsi dan lain sebagainya. Dan setelah mencuri ini penghasilannya ini adalah dibuat untuk apa? Membeli makanan. Makanya makanannya itu tidak halal karena cara mendapatkannya itu tidak halal. Nah, seperti contoh ini gambar apa ini? Ya, Nana. Ini gambar apa, Nana? Ninja. Ya, ninjanya ngapain ini ninjanya ini? Mencuri, Pak Guru. Oh, mencuri. Bagus. Terus kemudian yang kedua ini gambar apa? Tikus. Tikus sama apa ini? Uang. Enggak kelihatan, Pak Guru. Tikus sama apa ini? Uang. Sama uang. Itu artinya apa? Tikus mencuri uang. Nah, biasanya kalau bahasa tikus ini biasanya kalau ada tikus berdasi seperti ini gimana ini? Berarti seperti tikus, Pak Guru. Ya. Kalau ada tikus berdasi megang uang itu apa? Korupsi, Pak Guru. Hanya tikus berdasi itu sama hanya itu korupsi. Itu kalau misalkan ini ada pejabat yang koruptor itu juga tercegah itu ya. Apapun yang dilakukan itu pasti tidak hasilnya itu kalau diberikan makanan itu pasti tidak halal. Terus kemudian bunga, bank dan riba. Ini itu pasti karena sudah jelas kalau bunga bank dan riba ini adalah jelas-jelas itu adalah haram, gitu ya. Terus kemudian untuk selanjutnya
Halal karena cara memprosesnya. Jadi kalau tadi adalah sudah karena adat-adatnya ya, halal karena adatnya sudah pasti itu adalah halal karena tadi apa? Sudah pasti dari pembuatannya, terbuatnya dan jenisnya sendiri itu sudah halal. Terus kemudian dari cara memperolehnya sudah halal. Kemudian dengan cara memprosesnya. Ini artinya apa? Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, ya, dengan cara baku ini yang halal pula, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk masak makanan haram atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharapkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Ini artinya apa? Ini artinya kalau misalkan contoh ini ada penggorengan di sini ya, ada contohnya ini ada penggorengan ya. Ya. Contohnya misalkan di sini habis penggorengan ini habis menggoreng daging babi ya. Terus kemudian untuk penggorengannya ini dan minyaknya ya, dan minyak tersebut tidak dibersihkan, terus kemudian langsung buat menggoreng ikan ayam. Padahal ikan ayam itu adalah secara zatnya itu adalah halal. Ya, secara zatnya halal. Maka tidak dibolehkan. Hasilnya pun menjadi haram, tidak boleh dimakan. Yang kedua ada di sini prosesnya. Itu ya. Ini adalah gambar apa ini? Gambar apa ini? Oh. Ananda Rauf. Ananda Rauf. Iya, gimana? Gimana Ananda Rauf? Ananda Rauf. Iya. Ini gambar apa ini? Gambar orang menyembelih sapi. Gambar orang menyembelih sapi. Sapi. Ya. Apabila ini adalah penyembelih sapi, ini kalau misalkan ini prosesnya dalam penyembelihan tidak menyebut nama selain Allah, maka ini untuk penyembelihannya ini tidak sah, maka hukumnya ini haram. Ini tidak sah, dagingnya itu tidak sah. Ini adalah halal. Ini adalah semuanya ini adalah halal karena orang untuk prosesnya. Ini adalah pengertian halal dan prosesnya. Terus kemudian manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal, anak-anak. Ini yang pertama, yang pasti kalau kita mengonsumsi makanan dan minuman halal, yang pertama mendapat ridha Allah subhanahu ta'ala. Ini ya. Mendapat ridha Allah. Artinya apa? Kalau kita memakan makanan halal, ya, kita sudah menaati perintahnya Allah ini ya, dan memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Makanya kalau kita sudah mengonsumsi makanan minuman yang halal, ya pasti kita mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2, menumbuhkan akhlakul karimah dan terhindar dari akhlak yang mazmumah. Ini artinya apa?
Karena mengonsumsi makanan dan minuman halal itu dapat menumbuhkan perilaku atau karakter yang baik di sini. Perilaku yang terbaik. Karena makanan tersebut sudah masuk di dalam badan, biasanya kalau yang tidak baik itu biasnya itu yang kalau biasnya yang baik itu yang halal itu biasanya akan baik. Dan itu pun biasanya dan bisa terhindar dari perilaku yang madmumah atau perilaku atau karakter yang jelek atau yang negatif yang mengajak kita memberi perilaku yang bertengkar ngajak berantem. Nah, ini perilaku yang seperti itu yang mengajak ke negatifannya itu. Yang nomor 3, mengonsumsi makanan dan minuman halal itu menjadi sumber tenaga. Ini artinya apa? Menjadi sumber tenaga. Ini artinya setiap makanan yang telah dikonsumsi itu akan berubah menjadi tenaga yang digunakan. Itu. Untuk apa? Untuk beraktivitas sehari-hari. Contohnya anak-anak ya. Contohnya ini adalah aktivitasnya menjadi sumber tenaga, bisa untuk belajar, terus kemudian olahraga, terus kemudian dapat kita itu untuk beribadah kepada Allah atau menjalankan perintah Allah. Ini menjadi sumber tenaga. Terus nomor 4 anak-anak, ini terjaga kesehatannya. Ini artinya apa? Jadi setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik itu ya, bergizi dan baik itu yang pasti untuk kesehatan tubuh. Karena sudah terjaga di sini. Kalau sudah halalan thayyibah, halal itu yang bisa dikonsumsi. Sedangkan thayyibah seperti yang dikatakan yang di awal tadi ya, yang di awal tadi itu yang baik, yang bisa mengandung nutrisi ya, yang bisa menyehatkan tubuh kita, itu bisa tubuh kita bisa terjaga dari kesehatannya, dari sakit itu bisa terjaga. Nomor 5, menjaga akal dan hati seseorang. Ini artinya apa? Kalau kita mengonsumsi makanan dan minuman halal ini ya, karena pasti dalam amal ibadah pasti masih masuk di dalamnya, pasti masuk. Artinya apa? Mengonsumsi makanan dan minuman halal akan berpengaruh positif pada pikiran dan juga hati seseorang. Ini. Jadi hatinya itu terkadang contohnya ya bisa kalau misalkan tidak konsumsinya tidak halal itu bisa mengakibatkan mempunyai rasa dengki, itu iri dan dengki sama seseorang ya, kepinginnya melukai seseorang itu kalau kita tidak mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Terus kemudian yang selanjutnya, rezeki yang diperoleh membawa barokah dunia akhirat. Itu pasti sudah. Kalau sudah makanan, kalau sudah mengonsumsi makanan dan minuman halal, ya, kita anak-anak ya, itu yang pasti akan membawa barokah dunia dan akhirat. Serta di situ bisa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu yang nomor 7 ini ya, yang nomor 7 yang terakhir ini adalah membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Ini artinya apa? Dan
Artinya setiap makanan dan minuman yang halal itu bisa tercermin dalam kepribadian yang jujur dalam hidupnya. Itu bisa tercermin dalam kepribadian yang jujur dalam kepribadiannya. Oke, Nana, untuk materinya. Ya, Pak Ustaz Guru. Materinya sudah selesai. Ini untuk ya. Untuk yang selanjutnya, Bapak akan membagikan tugas, yaitu tugas KPD. Saya kirimkan ke WA anak-anak. Ya, WA anak-anak. Dan ini kalian saya bentuk. Anak-anak saya bentuk 4. Coba dilihat di situ untuk tugasnya. Saya kirimkan lewat WA. Oh, sebelumnya Nana ya, sebelum KPD ini ya, sebelum masuk ke KPD, anak-anak mungkin ada mulai awal sampai akhir. Ini ada pertanyaan. Silakan tanya Nana. Siapa yang berani? Saya, Pak Guru, tanya. Oh, terima kasih Bapak, Pak Masin. Anak Masin. Kemarin itu tetangga saya itu ayamnya kan tertabrak truk. Mati. Lalu dimasak. Katanya dagingnya kok enak gitu. Itu halal, Pak ya? Dimasak apa Maksin? Dikari dah. Masak kok katanya. Itu Yang teman saya itu. Iya, teman Bapak mati tabrak truk. Loh, keliru Pak, keliru. Teman saya itu punya ayam, ayamnya ditabrak truk, mati, terus dimasak. Katanya enak. Halal Pak itu ya? Halal. Ya, kalau tertabrak truk itu termasuk adalah tentang makanan yang haram, kriteria makanan yang halal. Termasuk di situ adalah termasuk yang pembunuhannya itu terabak sama termasuk kobais itu ya. Tapi katanya enak loh Pak. Nah, maupun enak ya, itu tetap kecuali orangnya itu tidak mengerti tentang hukum. Ya, kalau sudah mengerti tentang hukum, ya harus dihindari makanan tersebut. Begitu Pak Maksin. Ada yang lain? Mungkin ada yang Ya Pak, lain? terima kasih Bapak. Ya. Sudah paham Pak Maksin ya? Paham, insya Allah Pak. Ya. Selanjutnya yang lain? Mungkin ada? Iya, kurang keras. Nana? Masih ada pertanyaan lagi? Saya Pak. Ya. Apabila sudah makan makanan yang haram, kita menjadi orang yang apa? Iya, kurang jelas. Nana? Kalau kita semua yang haram, kita akan menjadi orang yang betul, semacam orang yang bodoh. Iya. Ini begitu suaranya. Diulang lagi pertanyaannya. Kalau kita sering makan makanan yang haram, apa akan menjadi bodoh? Iya, suaranya kecil. Mungkin ada yang lain, ada mikrofon yang lain, pertanyaan yang lain. Masalahnya semua. Idgham. Ada yang lain? Yang mau bertanya?
Rumah muda mungkin? Ya Pak Guru, saya mau bertanya Pak Guru ya. Ya. Pak Guru, ibu saya itu Pak Guru setiap pagi beli ayam di pasar. Itu apa boleh dimakan ya Pak Guru? Saya kan tidak tahu menyembelihnya bagaimana Pak Guru. Memperolehnya bagaimana Pak Guru? Nah, kalau misalkan kita biasanya kalau di pasar itu biasanya pakai mesin. Ya. Kita husnudon saja bahwasanya itu adalah makanannya itu halal. Iya Pak Guru. Husnudon saja. Husnudon itu adalah makanan halal. Boleh dimakan Pak Guru ya? Boleh. Kalau belum digoreng, boleh. Iya Pak Guru. Maaf Pak. Ya. Saya izin ke kamar mandi. Oh iya Bapak, anak-anak ya, mesin. Ini sudah ya pertanyaannya ya. Sudah Pak Guru, sudah paham Pak Guru. Untuk pertanyaannya, selanjutnya yaitu saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas tersebut sudah saya bagikan ke WA ya. Kalian lihat di situ ya. Terus kemudian sampai nanti kalian jawab. Tugasnya di situ ada perintahnya. Di situ perintahnya apa? Suruh mengamati gambar yang ada. Silakan itu dijelaskan. Nah itu saya kasih waktu 10 menit. Nanti saya cek satu bar satu. Sudah selesai Nana? Tugasnya? Sudah Pak Guru. Sudah. Ya. Yang pertama. Untuk kelompok yang pertama. Ananda Mahmuda. Oh, belum Pak Guru, ada yang belum selesai Pak Guru. Ada yang belum selesai. Ya, Bapak tunggu. Ada yang selesai? Tugasnya? Rauf? Kemana Ananda Rauf ini? Ananda Rauf? Ananda Rauf? Iya Pak Guru. Iya. Untuk LKPD-nya sudah selesai? Oh LKPD. Iya. Martabak dan nasi goreng merupakan makanan olahan di mana termasuk makanan halal. Dilihat dari zatnya. Itu Pak Guru. Ya. Bagus untuk Rauf. Yang selanjutnya? Iya Pak Guru, saya Pak Guru. Kelompok saya dulu Pak Guru. Apa? Jawabannya di situ. Saya menjawab gambar nomor 2. Yaitu termasuk makanan yang haram karena itu gambar katak dan gambar daging babi. Keduanya adalah kategori makanan haram Pak Guru. Bagus Insia. Selanjutnya Pak Mansur. Saya gambar satu. Karena selain juga halal dan boleh dimakan karena proses pengolahannya juga tidak
dengan bahan-bahan campuran yang namanya minyak babi. Tapi cukup menggunakan minyak, jangan kelapa sawit atau minyak goreng, Pak. Ya, Ya, bagus. bagus. Selanjutnya, Selanjutnya, Maksin. Kemana Maksin? Mana Maksin? Izin katanya tadi Pak Guru. Oh ya, Ditinggal aja ya. Ya. Ya, bisa Ya, menyusul bisa menyusul tugasnya nanti. Saya cek Saya cek lagi. lagi. Ya, bisa dikirim ke WA. Disuruh kirim ke WA WA saja. saja. Tugasnya untuk Vaksin. vaksin. Itu saja ya. Saja ya. Selanjutnya yaitu tugas di rumah. Tugas di rumah adalah kerjakan soal pada halaman 168. Buku paket uji kompetensi. Bukunya Kemenak yang tahun 2020. Itu kami cari halaman 168. Nah itu kami nanti sama kerjakan nanti sama tugasnya juga sama kirim ke WA. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan ya. Sebelum saya tutup, mungkin saya memberikan kepada kalian semoga apa yang telah saya sampaikan membawa manfaat dan barokah untuk kita sekalian, barokah di dunia maupun di akhirat nanti sebagai catatan amal ibadah dan proses belajar mengajar. Mungkin saja dari saya tutup. Sebelum saya tutup, kita baca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.